Cerita Jaksa Agung dapat ancaman dan gedung Kejagung akan dihancurkan. Untuk Pak Beni, terkait pengepungan Kejaksaan Agung, dilakukan jujur aja, dilakukan oleh Oknum Brimob. Oknum Brimob yang tertangkap oleh kami serahkan ke Mabes Polri dan kami tidak monitor lagi soal itu. Korupsi di Indonesia betul-betul telah memprihatinkan. Bahkan setiap saat, setiap waktu, Bapak Presiden selalu menyampaikan bahwa kebocoran yang terjadi adalah hampir bahkan lebih dari 30% dari anggaran. Bahkan Pak Kepala BPK barusan yang tertib betul-betul sesuai dengan ketentuan yang berlaku hanya 9%. Artinya yang 91% masih insya Allah. Dan itu adalah saya harapkan dengan teman semua. Yang apa yang disampaikan oleh Pak Ateh, tolong tindak lanjuti, benahi. Jaksa Agung ST Burhanuddin menyebut kepemimpinannya lebih mengedepankan hasil kerja ketimbang sensasi. Dia menekankan jajarannya agar penegakan hukum dijalankan melalui proses yang adil, bertumpu pada fakta-fakta dan bukti yang kuat serta mengikuti prinsip hukum yang berlaku. Saya orang Sunda, punya prinsip China herang, laukna benang. Airnya bening, ikannya dapat. Kami tidak mau ribut dulu, tapi yang terjadi ini loh, saya punya hasilnya ini. Jadi gak usah ribut-ribut dulu, gak usah teriak-teriak dulu, tapi hasilnya yang utama, kata Burhanuddin. Dikutip Rabu 19 Maret 2025, dia juga menyampaikan akan sedih bila penuntutan suatu kasus oleh lembaganya ternyata harus kandas di pengadilan. Kalau gagal, saya menuntut perkara, saya berlinang air mata. Terakhir, yaitu kasus Asabri, ungkapnya. Burhanuddin juga mengaku bahwa dalam penegakan hukum khususnya pemberantasan korupsi, banyak sekali tekanan dari pihak yang terafiliasi dengan koruptor. Bahkan dirinya pernah mendapatkan ancaman dari pihak yang akan meluluhlantahkan gedung Kejagung. Datang seseorang, dia bilang, kalau keluarga saya nggak dibebaskan, saya luluh lantahkan, kata Jaksa Agung menirukan pihak pengancam. Silahkan saja, gedung ini punya rakyat, punya negara, silahkan saja kalau mau, jawab Jaksa Agung. Namun tidak hanya ancaman, Jaksa Agung juga mengaku pernah mendapat iming-iming uang dengan nilai fantastis, yakni 2 triliun untuk stop kasus namun dirinya menolak. Saya bilang, gak ada, ini perkara tetap harus jalan. Ini marwah kejaksaan dan marwah saya secara pribadi. Saya pantang untuk surut, tegasnya. Dia menegaskan jika dirinya makin ditekan akan makin membeku. Karena prinsip dirinya kalau telah melangkah harus dijalani dengan resiko apapun. Usai saya dilantik, saya kumpulkan saudara-saudara termasuk TB Hasanuddin. Saya pesan, kalau kalian melakukan perbuatan pidana, apalagi korupsi, saya tidak akan peduli siapapun kalian, tegasnya. Sementara itu, pakar komunikasi politik Effendi Ghazali mengungkapkan fenomena tingginya apresiasi publik terhadap kinerja Kejagung di tengah krisis kepercayaan atas lembaga penegak hukum. Lembaga yang dipimpin ST Burhanuddin itu tampil beda karena berhasil menjawab keresahan publik dengan membalikkan istilah no viral, no justice. Kenapa publik memberikan apresiasi? Kadang-kadang kan kita suka dengar no viral, no justice. Tapi yang terjadi dengan kejaksaan sebetulnya justice dulu baru viral. Kebalik gitu ya, kata Effendi. Dikatakan Effendi, tindakan Kejagung justru menunjukkan kebalikannya. Penegakan hukum dijalankan secara independen, profesional, dan akuntabel dengan tujuan utama yakni upaya menegakkan kebenaran dan keadilan. Dengan prinsip mengutamakan kebenaran dan keadilan, tak heran bila Kejagung tampil lebih berani dan meyakinkan di mana hasil kerjanya bisa langsung dirasakan publik. Gebrakan